Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya yang menantikan selalu channel atau video-video terbaru dari Solusi Hutang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu setiap hari Anda menantikan atau menunggu-nunggu nih video-video terbaru. Apa sih yang mau diupdate oleh Medi Broni atau Solusi Hutang yang terbaru gitu ya. Itu saya ucapkan terima kasih buat Anda yang selalu menunggu dan selalu menjadi yang pertama untuk menonton ataupun memberikan sedikit komentar untuk channel ini. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh subscriber, mau yang sudah mensupport ataupun yang belum atau hanya sebatas singgah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan teman-teman juga yang ada di grup WA, saya ucapkan terima kasih banyak juga telah bergabung, telah mendukung juga channel ini, dan juga kita berbagi pengalaman bersama di grup WA ya. Yang belum masuk grup silahkan masuk grup, mumpung besok hari Lebaran, berarti dana THR sedang banyak-banyaknya dong ya. Dan saya ucapkan juga selamat hari Lebaran ya, tapi esok hari nih, tapi saya ucapkan lebih awal dulu esok hari ya, karena mungkin sebagian sudah ada yang satu Syawalnya sudah Lebaran hari esok, sebagiannya lagi ada di hari Selasa. Pokoknya tanpa kecuali saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Medi Broni dan semua tim-tim dari Solusi Hutang ya. Oke, hari ini yang mau kita bahas itu mana tadi ya? Yang mau kita bahas ada gagal bayar di 7 pinjol legal dan ilegal. Yang dia tanya itu bagaimana cara menghentikan pembayaran. Itu pertanyaannya, dan saya mau bahas tentang itu, gagal bayar di 7 pinjol legal. Ada juga yang ilegalnya. Ya, bagaimana cara menghentikan pembayarannya. Dan teman-teman yang baru bergabung di channel saya boleh didukung dulu, boleh disupport dulu. Yang belum bergabung di grup WA silahkan bergabung pembayarannya. Ya, oke. Sebenarnya kalau cara menghentikan pembayaran ya saat ini kan Anda sudah berhenti membayar. Karena Anda menyatakan di atas sudah nggak sanggup buat bayar. Kalau sudah ada pernyataan seperti itu, berarti mau berhenti, mau tidak berhenti, ya tetap aja akan berhenti karena sudah menyatakan tidak sanggup bayar. Ya. Tapi yang ditanyakan di balik ini, maksud dari pertanyaan ini gimana menghentikan pembayaran ini? Ya. Dia menghentikan pembayaran ini, dia seiring juga tanpa ditagih lagi, itu maksudnya. Kalau untuk menghentikan aja kan, kalau kita nggak ada uang ya tetap aja kita akan berhenti. Nggak mampu bayar tetap aja akan berhenti. Cuman dia pasti ini berbarengan pertanyaan dia, cuman nggak sempat dia ketikin itu. Saya munculkan di layar Anda kan ya. Kalau bagi saya ya memang ketika kita gagal bayar, apalagi nominalnya sampai 7 di legal ya, dan yang lainnya kita juga nggak tahu, ini tingkat kesetresannya memang luar biasa banget gitu loh. Bahkan ya tak jarang saya menemukan orang-orang yang baru telat pinjol, yang baru gagal bayar, sulit banget kita berikan arahan gitu loh. Bahkan kita bilang ini nih, Mbak tolong dong itu jangan diperpanjang, Pak tolong dong itu jangan dicicil. Dia nggak percaya, kayak mana hutang ini mau berkurang kalau kita tidak membayar, tidak mencicil, tidak memperpanjang. Dia asumsinya seperti itu ya. Kalau orang-orang itu biasanya ya dia stres nih, stres. Habis itu si debt collector menawarkan, Anda cicil aja hutang Anda ya. Dia percaya bahwa ini akan mengurangi hutang. Dia sudah cicil 1, 2, 3 sampai beberapa kali. Dia sadarnya kapan? Pas nengok aplikasi ini kok hutang saya nggak berkurang ya. Secepat apa Anda membayarkan cicilan Anda, secepat itu pula bunga dan dendanya terus meningkat ya. Makanya saya itu dari awal selalu menyampaikan pada Anda, kalau memang Anda sudah tidak mampu, nggak ada masalah, tapi jangan berhenti berusaha ya. Tetap Anda itu berusaha, kumpulkan uangnya pelan-pelan ya. Misalnya hutang Anda nih ada 1 juta ya, pasti Anda akan, karena terlambatnya di hari jatuh tempo, sampai mampu bayarnya 1 bulan. 1 bulan kan akan dihitung tuh dendanya per hari. Nanti Anda negosiasi. Untuk negosiasi ini tidak tuntas sekali saja kita lakukan. Negosiasi ini harus berulang-ulang kali. Ya,
Itu pun kalau dari usaha kita membuahkan hasil. Ya. Kalau usaha kita tidak membuahkan hasil, kita sudah berusaha nih mati-matian mengumpulkan uang, bekerja, ya, tapi hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, berarti kita tinggal satu hal lagi. Kita harus mengambil resiko di balik ini. Resikonya apa aja, Bang? Resikonya yang harus kita tempuh kalau Anda menyatakan sudah tidak mampu bayar, ya satu-satunya adalah BI checking. Dan mana aja nih pinjol yang sudah memiliki akses BI checking langsung, ini belum ada kejelasan dari OJK. Ya. Cuman dibalik berdasarkan aturan POJK itu tentang fintech dan pinjaman online, memang mereka juga ada datanya ke pusat data center, fintech data center atau pusat fintech lending misalnya. Ada memang datanya. Dan ada juga di sebagian fintech itu mempunyai akses juga untuk ke BI checking, yang mana mereka mungkin sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak bank lokal gitu loh. Ya, itu adalah risikonya. Makanya kalau Anda bilang di sini, kalau saya sudah nggak sanggup bayar dan pinjol ilegal juga, saya sudah stres banget dengan hal ini. Ya, kalau memang kita sudah nggak mampu bayar, Anda sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya berharap tentang pemikiran, karena tingkat yang paling sulit dari menghadapi pinjol ini adalah pemikiran kita sendiri. Seringkali kita dibodoh-bodohi oleh rasa takut yang terjadi dalam pemikiran kita. Ya, contoh, kalau saya terus-terusan begini, saya nggak bayar, nanti tiba-tiba dendanya terus bertambah, bunganya terus bertambah. Sekian tahun ke depan, beberapa tahun ke depan, utang saya menjadi 1 miliar. Yang awalnya cuma 2 juta. Kan biasa kita melahirkan pemikiran-pemikiran bodoh yang seperti itu. Biasa kok, saya juga pernah menemukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Bahkan saya juga dulu memikirkan hal yang sama. Ini kalau nggak saya bayar terus-terusan, nanti suatu saat datang nih bawa polisi. Karena saya sudah digolongkan jadi seorang mafia misalnya gitu kan. Itu cuman pemikiran bodoh kita aja. Karena ketidaktahuan kita. Sekarang kita balik ke aturan OJK. Aturan OJK ada P2P lending itu dibentuk wajib menagih 90 hari. Berarti ada sebuah keterbatasan. Ya. Denda ini berjalannya sampai 90 hari dan tidak boleh melebihi 100%. Contoh, Anda gagal bayar dengan nominal hutang 1 juta. Ya. Kalau dia dendanya mencapai dengan bunganya 100%, berarti total yang harus Anda bayarkan adalah 2 juta. 1 juta hutang awal, 1 jutanya lagi penambahan denda plus bunga. Ya. Itu kalau mencapai 3 bulan. Tapi tak jarang pemikiran bodoh si debitur adalah dia memikirkan denda dan bunga terus berjalan tanpa henti. Ya, itu hanya bisa dilakukan oleh pinjol ilegal karena dia tidak terdaftar dan tidak jelas adanya di Otoritas Jasa Keuangan. Kalau yang sudah jelas, mereka nggak akan mungkin. Ya, nggak akan mungkin walaupun pola penagihan se-ekstrim mungkin yang dilakukan oleh debt collector, tapi dari pihak perusahaan itu mereka sudah ada ikatan sebuah perjanjian dengan Otoritas Jasa Keuangan. Walaupun di belakang itu banyak juga denda yang terus berjalan, tapi denda ini tidak boleh melampaui dari 100%. Ya, paham ya jadi teman-teman. Jadi jangan lahirkan lagi pemikiran-pemikiran bodoh atau pemikiran-pemikiran sesat yang akan mengganggu diri Anda sendiri. Ya, Anda stres sendiri. Wah, nanti hutang saya makin banyak. Ya, mulanya hutang saya 1 juta, nanti malah ditagih 10 juta. Nanti malah ditagih 100 juta. Itu nggak akan mungkin. Kalau hutang Anda 1 juta, sebanyak-banyaknya denda plus bunganya berdasarkan aturan yang berlaku, itu cuma boleh ditagih sampai 2 juta. 1 juta hutang awal, 1 jutanya lagi bunga plus denda. Ya, dan kita mempunyai akses juga. Kita dibenahi, disuruh untuk negosiasi. Ya, negosiasi secara internal. Kan itu yang selalu disampaikan OJK. OJK nggak akan menjembatani hal ini. Ya, antara pinjol dan OJK saya nggak tahu ini terkait apa. Yang jelas, solusi yang saya tangkap dari OJK, beberapa banyak itu orang yang mengadu ke OJK. Solusinya hanya satu dari OJK, negosiasi. Berarti kita ada kesempatan untuk menego pokok yang diterima. Ya, sesuai arahan OJK.
biasanya kita akan mendapatkan penolakan demi penolakan dari pihak kreditur. Ya, 1 kali mungkin akan ditolak, 2 kali mungkin akan ditolak, 3 kali, dan kita harus sering, dan nanti kesempatan itu pasti akan ada. Ya, nanti kita kan menunjukkan tuh itikat baik, ya, kita ingin nih bertanggung jawab. Nanti mereka juga ada program-program khusus kayak pelunasan khusus, ya. Begitu kita mendapatkan program itu, ini bukan berarti kita langsung bayar. Ya, misal hutang Anda 1 juta yang harus dibayar 1,5. Habis itu mereka memberikan keringanan, Anda bayar aja nih 1 juta. Ya, 1 jutanya ada yang 2 kali bayar, ada yang sekaligus. Ya, bayar pokoknya aja. Di posisi ini kita bukan langsung percaya, langsung membayarkan, tidak. Kita harus jelas dulu nih, kita bangun dulu kesepakatan. Kenapa? Karena sudah banyaknya korban-korban yang ditipu dalam dunia online. Bukan kita menuduh per aplikasi itu, tidak. Cuman kita mengantisipasi. Kayak gitu. Jangan langsung misalnya, Mbak, selamat Anda mendapatkan nih keringanan khusus dari perusahaan kami, bayar aja langsung. Tiba-tiba Anda minta virtual account atau minta nomor rekening, langsung transfer. Begitu duit ditransfer, orang yang tempat Anda transfer nggak bisa lagi dihubungi, Anda mau komplain kemana? Ya, makanya dibangunlah kesepakatan, dibangun komunikasi. Ya, alangkah baiknya kalau misalnya ada debt collector yang berkunjung ke tempat kita, berarti ada kantor perwakilan mereka yang dekat dengan daerah kita. Kita datangi. Ya, nggak perlu takut dengan hal itu. Ya, yang penting di sini kan pertanyaannya sebenarnya udah stres. Stres itu karena memikirkan hal-hal tadi. Memikirkan bunga dan denda terus berjalan, memikirkan resiko yang jelas-jelas resiko itu tidak disebutkan dalam aturan OJK. Tapi pemikiran kita yang memikirkan hal itu. Sebabnya kenapa, Bang? Karena ada ucapan dari debt collector, ya. Debt collector itu akan melakukan segala cara demi mengejar target mereka, karena yang mereka kejar adalah duit juga, rupiah juga, gitu loh. Ya, bukan merekanya ingin mempenjarakan Anda, memproses Anda ke jalur hukum, enggak. Mereka mengejar target. Mereka bekerja nih di sebuah perusahaan 3 bulan, Anda harus mencapai target sekian. Harus mendapatkan 10 orang untuk Anda tagih. Kan itulah yang mereka buru dengan pola, sehingga mereka keluarkanlah undang-undang perbankan, undang-undang perhutangan. Yang jelas itu tuh nggak akan digunakan. Ya, kalau memang itu digunakan, buat apa lagi jasa debt collector? Mendingan pihak-pihak kreditur itu langsung aja kirim surat ke pengadilan, daftarkan, udah proses. Ya, itu secara logikanya. Yang penting kesetresan yang terjadi itu hanyalah kesesatan kita dalam berpikir. Ya. Oke, mungkin kalau dari saya cuma itu aja ya tanggapannya. Yang lain juga boleh memberikan masukan tentang hal ini, karena memang di luar sana memang banyak yang lagi stres-stresnya, yang lagi cemas-cemasnya, yang dicemasin itu juga nggak tahu, nggak karuan. Dia yang mikirkan, dia juga yang ketakutan, dia juga yang mencari orang untuk menjawab hasil ketakutan yang telah mereka pikirkan di dalam pemikiran dia. Ya, orang-orang kadang mampu jawab, kadang enggak. Orang-orang hanya bisa menjawab sesuai dengan fakta, sesuai dengan aturan yang terjadi. Bukan asumsi-asumsi yang lahir dari pemikiran yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan kita saat ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti kalau untuk curhat lebih dengan saya, boleh klik tombol gabung, ambil nomor pribadi saya, nanti kita komunikasi. Biar saya bisa terangkan sama Anda lebih detail lagi.